Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka aku akan membuktikan, aku akan menggiring seluruh anak keturunan Adam, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu kata iblis. Maka apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan sumpahnya dengan mendatangi Adam alaihissalam dan juga istrinya. Dari aspek mana? Dari aspek makanan. Jadi iblis masuk ke syahwat manusia. Dalam hal ini nafsu. Nafsu apa yang kemudian yang bisa menjatuhkan Adam dan juga istrinya? Ya, nafsu makanan. Makanya kita jangan menyalahkan kemudian ketika perintah-perintah Tuhan itu selalu merujuk kepada makanan. Jangan kau makan ini, jangan kau makan ini. Karena itu ujian yang sama seperti yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika kemudian iblis menelaah perintah Tuhan kepada manusia, jangan kau makan ini karena itu haram bagimu, maka iblis datang justru menyatakan sesuatu yang sebaliknya dengan pengharaman tersebut. Nah, di mana itu terjadi? Itu dulu poinnya. Di mana itu terjadi? Kalau di Islam kan sudah sangat jelas, makanlah dari bumi yang halal, yang baik untukmu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makan, tapi jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu, iblis itu adalah musuhnya atau bagimu. Nah, kenapa harus makanan? Karena dari sanalah manusia itu jatuh. Seorang pejabat disumpah dengan Quran, jatuh karena makanan. Jatuh karena perut. Seorang pemimpin disumpah dengan kitab suci, jatuh nantinya dengan perut. Begitulah manusia jatuh karena perut. Nah, sekarang di mana agama yang menjatuhkan dirinya dengan catatan menghalalkan semua yang pernah diharamkan oleh Tuhan? Disitulah iblis bercongol, disitulah iblis bertengkar, disitulah iblis kemudian menjadikan pasukan-pasukannya dan membentuk kerajaannya. Coba, agama mana yang kemudian menghalalkan segala makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Datang syariat kemudian kepada Bani Israel. Syariat itu diambil lalu dikatakan ini sudah dihalalkan. Dengan matinya satu korban di atas pohon, yang digantung di atas pohon, maka semua makanan dihalalkan. Ini kira-kira yang tertawa dan senang ketika manusia menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Tuhan untuk dikonsumsi itu siapa? Kira-kira yang tertawa siapa? Iblis. Nah, itu dia. Di situ jatuhnya manusia itu di situ. Manusia jatuh pertama kali itu dari perut, dari makanan, nafsu, syahwat, keinginan, hasrat. Maka iblis datang untuk keturunan Adam selanjutnya itu di situ. Gimana caranya ini? Diharamkan babi. Gimana supaya ini bisa halal? Diharamkan onta. Bagaimana caranya supaya bisa halal? Diharamkan kelinci. Bagaimana caranya supaya ini bisa halal? Diharamkan kemudian belut. Bagaimana caranya ini supaya bisa halal? Maka semua hukum-hukum itu yang kemudian digunakan oleh mereka secara tidak sah, dijadikan segalanya halal, dan yang haram yang hanya keluar dari mulut. Siapa yang tepuk tangan pada saat itu? Iblis. Nah, Islam bagaimana? Islam kok tidak mengharamkan onta, tidak mengharamkan kelinci. Oh, tunggu dulu. Hukum yang berlaku terhadap itu hanya berlaku kepada Bani Israel, umat terdahulu. Sedangkan yang berlaku bagi umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Umat Islam yang keluar dari kaidah Quran, kafir, kufur. Nah, sekarang yang kita ceritakan ini yang menghalalkan segala makanan yang didatangkan oleh kemudian oleh Tuhan kepada umat Israel. Mereka yang menganggap diri mereka sebagai Israel rohani, Yahudi rohani. Mereka yang menyamar-nyamar sebagai Yahudi. Mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut para nabi. Mereka yang ngaku-ngaku pengikut sebagai Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi
itu hanya dijadikan sebagai aksesoris untuk melanggengkan, melancarkan aksi-aksi membesarkan kerajaan iblis. Ayo bantah, silakan saudara Kristen, pertanggungjawabkan keadaan yang ada sekarang ini. Saya juga akan mempertanggungjawabkan itu. Di mana Yesus pernah menghalalkan babi? Itu dulu poinnya. Kejar sampai kemanapun, kalian tidak akan pernah sampai kepada ujung, di mana ujungnya menyatakan ini loh dalilnya. Itu tak akan pernah ada. Matius 12 tidak bisa membantu kalian. Dan tidak ada ancaman di dalam Bible Tuhan akan datang membakar pemakan onta. Itu nggak ada. Yang ada adalah membakar pemakan babi. Nah, ini bahaya ini. Sehingga ketika kita berbicara mengenai bintang timur, ya itu tadi kata Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya. Ini bahaya nih. Siapa yang pernah bertemu dengan cahaya di padang gurun? Siapa yang pernah bertemu dengan cahaya di dalam bilik penjara? Lalu menulis sebuah surat, 13 buku. Ini siapa ini? Yang ngaku-ngaku bertemu dengan cahaya. Sedangkan Lucifer, bintang timur itu adalah cahaya gilang gemilang. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini masih berupa tanda tanya yang butuh jawaban dari saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Silakan Bang Esau, dibuka mute-nya. Bang Esau. Ya, baik. Memang benar apa yang memang dikatakan Pak Bang Zuma tadi ya. Cuman ada satu diksi yang memang di literasi kami saya buka seingat saya masih di Thomas, bahwa salah satu penyebab jatuhnya Adam itu memang tentang syahwat atau nafsu. Tetapi yang jelas di sini diksinya adalah forget atau lupa. Jadi memang ada satu penyakit lupa atau lupa pertama itu yang memang dilakukan oleh Adam. Dan jadi hal inilah yang memang tidak menjadikan suatu dosa yang besar, tetapi menjatuhkan dia dari surga ke dunia. Itu yang saya pahami. Udah? Sudah Guru dah. Ya sudah, silakan Pak. Apa dia? Bukan Kristen, Nasrani katanya. Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kebenaran, maka saya mengatakan bahwasanya iblis itu lihai di dalam menyesatkan manusia. Akan tetapi Al-Quran menjelaskan sehebat-hebatnya iblis, ketika kemudian iblis itu bersumpah, berjanji kemudian di depan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau mengatakan bahwasanya aku tidak mau sujud menghormat kepada dia Adam, disebabkan karena aku ini lebih baik, saya ini jauh di atas dia. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kedudukan iblis di sini masih lebih tinggi. Karena iblis masih mengakui bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Iblis masih paham betul dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Iblis masih mengakui bahwa yang menciptakan dia itu adalah Allah. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Iblis akui. Tapi kalau yang saudara kita yang sebelah ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah, bukan. Siapa? Yesus. Iblis aja masih ngaku. Maka tidak salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah.
Orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk dari iblis. Ini parah ini. Iblis dicipta dari api. Wajar kalau dia berapi-api. Dendam, kusumat, marah, benci, tersinggung, iri, dengki, hasad. Tapi ini yang dicipta dari tanah. Bisa-bisanya kemudian dia mengingkari Tuhan yang menciptakan dia dan menggantikannya dengan ajaran yang mensabotase Sang Maha Tinggi. Nah inilah teman-teman. Iblis masih mengatakan itu, halaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Masih ngaku dia. Bahkan iblis itu juga masih mengatakan bahwa demi kemuliaanmu. Berarti iblis itu tahu bahwa yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata iblis? Wabi izzatika la'uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis hanya tidak mau hormat kepada Adam, itu aja. Iblis tidak pernah diperintah kemudian taat kepada para nabi. Iblis tidak pernah diperintah kemudian untuk taat menjalankan syariat. Berarti dia tidak pernah ingkar terhadap perintah-perintah yang demikian. Iblis hanya tidak mau menghormat kepada Adam. Itu aja. Karena merasa derajatnya lebih tinggi. Dia dari api, Adam dari tanah. Derajatku lebih tinggi. Tapi meskipun demikian, iblis yang mengatakan, Fabi izzatika la'uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Rabb. Iblis mengatakan itu. Lah yang di sebelah ini, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian kalau mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara Esau memahami bahwasanya yang benar itu adalah Nabi Isa atau Yesus yang datang sebagai Nabi, datang sebagai Rasul. Tapi ada hal kemudian yang perlu dipahami, termasuk nasihat-nasihat Yesus yang masih terekam dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, akan tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti ajaran lontaran lisan Yesus pada masa itu ketika dia menyampaikan firman atau hikmat Injil kepada pengikutnya itu belum sampai kepada final. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Tetapi ketika dia datang, merujuk kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang keadilan, tentang kebenaran, dan yang terakhir tentang penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dikatakan penginsapan dunia akan dosa? Karena nanti ketika ia datang, ia mengajarkan segala sesuatu itu, dunia dalam keadaan penuh dosa. Kenapa? Karena pengajar-pengajar tadi, pengajar palsu, pengikut bintang timur itu sudah memenuhi bumi dan mengajarkan menyembah kepada makhluk halus yang mengaku dirinya sebagai bintang timur. Maka dunia sudah berdosa. Karena dunia sudah mencoba menggantikan kedudukan yang maha tinggi dengan menyembah kepada Halal bin Sakar atau bintang timur. Maka tugas Rasulullah Muhammad SAW menginsapkan orang-orang ini. Menginsapkan dunia tentang itu. Penyembahan terhadap selain daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terekam di dalam kitabnya saudara Kristen hari ini. Jika hidup keberagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada kehidupan yang jauh lebih baik dari ahli Taurat yang harus digalakkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk bertuhan. Di mana itu bisa kita temukan? Hanya ada di dalam ajaran agama Islam, Dinul Haq, agama kebenaran. Nah ini saya rasa
yang perlu dipertimbangkan kemudian. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW menyeru kepada Bani Israel atas perintah Allah, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk saudara Esau, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan beliau banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula, kata Allah, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kitabnya orang Yahudi Anda sebut, teman-teman Kristen sebut perjanjian lama, lalu kitabnya orang Romawi disebut perjanjian baru, maka Al-Quran itu secara logika disebut sebagai perjanjian akhir. Manusia sejak dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman itu hanya hidup di zaman perjanjian akhir, yaitu Al-Quranul Karim. Sekarang coba Anda telaah diri saudara sebagai seorang Nasrayun, mengaku sebagai Nasrani, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pola yang Anda lakukan sebagai seorang Nasrani, apakah itu masih berkesesuaian dengan kehidupan kita di zaman sekarang? Terutama terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan, terkait dengan apa yang kemudian ada di dalam pengajaran-pengajaran Nabi Isa yang hanya berfokus kepada Bani Israel tersebut. Silakan. Oh, baik. Secara keseluruhan memang secara syariat di dalam berhubungan dengan manusia dan hal-hal yang Suaranya putus-putus Pak Esau. Pak Esau. Pak Esau, suaranya putus-putus Pak. Sinyalnya mungkin dia. Cek Pak Esau. Apa punya saya? Oh, punya Pak Esau berarti. Sinyalnya gangguan. Mungkin Bang Jordan Simon mau menambahkan, silakan Pak Jordan. Pak Jordan, sambil nunggu Pak Esau. Pak Jordan, nggak ada suara pula Pak Jordan. Ini kenapa semuanya nggak bersuara ya? Nggak tahu saya. Cek, ada, hostnya punya juga diam aja. Ini saya Kenapa ngomong. yang lain dan yang cek host. Ini ada saya suaranya host? Bunda. Host cek. Assalamualaikum. Atau saya yang ada suaranya ya? Ah, ini mah Bunda ngerjain saya ini mah. Cek. ngeprank Ini mah ngeprank ini mah. Kayak Paulus ngeprank. ngeprank host. Cek. Oke, kalau gitu nanti saya gantiin sama oten lain ya, Pak Jordan kalau nggak bersuara. Tadi banyak oten sama Bang Handi di ini. Siapa tadi? Pak Yordan itu mengaku Yahudi tadi dia. Iya. Siapa Bang? Yordan tadi itu. Pak Jordan. Oh, ngaku Yahudi.
Oke, moderator yang di bawah silakan dijambak oten-otennya. Bang Mangaraja jangan naik dulu ya. Kita buat oten. Silakan moderator kerja lagi. Lanjut Bang Handi. Boleh. Mau lanjut kemana? Mau ke Lembang kita? Lembang. Oke. Besok ada apa tuh Bang Handi? Bagian abahnya. Ah, enggak tuh, Bah. Nyapa lagi Gurunda. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kumaha, wabarakatuh Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah damang Gurunda sehat. Alhamdulillah. Iya. Salam dari Jawa Barat Gurunda. Masya Allah. Ya. Ini Ketua API Jabar Gurunda. Allahu Akbar. Salam kenal dari saya, Bang. Semangat ya. Siap Gurunda. Mohon dukungan aja lah sama doanya ya. Mudah-mudahan API Jawa Barat bisa berkembang seperti API yang lain Gurunda. Amin, insya Allah. Apalagi sekarang kan langsung ada acara akbar di Jawa Barat. Insya Allah semua anggota API Jawa Barat siap lah untuk mendukung acara tersebut Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Masalah tempatnya gimana Pak Haji? Ya insya Allah nanti kan ada tugas dari kami tadi buat yang di Lembang. Itu kan ada 2 orang yang domisili di Lembang, Kang Kian. Jadi nanti dia akan suruh videoin apakah itu tempatnya cocok atau tidak. Kalau memang tidak cocok, jadi kita ada kesempatan waktu untuk mencari tempat yang lain juga. Begitu Ya. Kang Kian. Saran saya sih kalau memang memberatkan di lapangan bola juga nggak apa-apa, Bang. Kita Ya, di sewa lapangan. tenda pramuka. Di lapangan Persib aja tuh jarak harupat. Apa? Nggak salah. Oh, janganlah. Kayak nggak punya biar seru, tempat kan? nggak biar nggak kayak nggak punya tempat Jawa Barat Bang Juma. Nggak lebih seru kan kalau kita di lapangan bola gitu ya kan? Bisa sih, cuman ya agak ribet juga sih Bang. Kang dia nanti Pak Haji, Kang Ridwan Kamil nanti undang ya. Siap, yang gubernurnya jeung wali kota lah. Siap, mantap. Ini yang punya Bandung Gurunda, Pak Haji Iwan. Setengah atau semuanya? Kenapa Bang? Sepertiga lah. Sepertiga dari Bandung. Ya. Insya Allah. Tapi ayah awewe iya, Kang. Ya, oke, pandem atuh ka Abah lah Bang Andi tenang weh. Bohong itu bercanda. Bercanda. Tenang weh Bang. Nya area wewe mah di Makassar ge banyak kan. Naon? Ya, udah mulai ini naon-naon ya. Beleguk. Gurunda kalau ngomong ini beleguk. Naon. Beleguk sih ya. Bang, tolong Bang Juma kunjungi dong API Jabar aduh biar diangkat nih viewernya. Apa? Oh iya. Kemarin 2 kali kita baru juga live 2 kali sudah di report. Oh Nasib. gitu. Iya nasib. Baik Ya, Bang, baik mohon Bang. lah. Insya Allah. Ya jangan lupa kan ada usul-usul dari Jawa Barat juga kan Bang Juma. Jadi nanti gini loh formatnya. Rencana di bulan September ya. Kita akan rencana reuni akbar, gathering, sekaligus ya ulang tahun API. Ketemu seluruh netizen kaum muslimin dan muslimat di Bandung. Ya kita ambil jangan weekend ya, hari biasa supaya nggak macet. Di Lembang lah ya. Gitu. Insya Allah Bang Juma datang lah. Lembang Ya. itu apa Bang Handi? Di barat kata kalau di Makassar itu ke Malino kita. Kemarin kan Gurunda ke situ sebelum ke Ciwidey. Ya, kan kita ke Lembang dulu muter baru ke Ciwidey. Oh gitu ya, makan durian itu. Ya, situlah. Oke, sip lah. Nah, Pak Haji siapin duren. Gurunda ini sukanya duren Pak Haji. Emang musim. Kalau musim Kang ulahnya Dimusimin, nggak musim juga. Ya kalau nggak ada duren ya usahakan buah ara berbuah itu, jangan sampai dikutuk. Nggak, ini ada monyet. Di bawah ada monyet, saya blokir dulu ya nyet.
Jadi teman-teman semua ya yang monitor yang ada yang live di sini baik di sini maupun di YouTube, persiapkan diri Anda di bulan September pertengahan lah ya. Jadi persiapkan mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 18 September. Itu ya jumpa fans reuni akbar. Jadi tiket pesawat ditanggung masing-masing lah. Bangkrut lah bandar kalau saya yang ngongkosin semua. Ya. Ini IO-nya Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk terima perintah dari Gurunda sama yang tentang Bang Hendi. Tadi sudah dibicarakan lokasi yang strategis di Lembang itu di floating market, tempat yang memang kita referensikan gitu Gurunda. Parkirannya besar, biasa untuk gathering, sudah bisa juga untuk hal-hal diskusi seperti gitu karena strategis di floating market tempatnya seperti gitu benar. Dan itu untuk waktunya diusahakannya weekday jangan weekend. Kalau weekend itu memang macet kalau di sana. Untuk lokasinya luas sekali. Hari Senin. Kang, Nanti siapkan sama-sama. itu Kang. Siapkan karedok. Banyumat dong karedok. Siap itu. Nanti diborong sama Bu Imasnya. Karedok Bu Imas itu mantap. Iya, siapkan juga pengamanan lah ya. 200 juta kan saya ke sana ya. Iya, 200 juta itu. Buat bapak gig sawah itu minta 200 juta. itu mau ular sawah. Siapkan pengamanan, hotel, tunai 200 juta. Sok cantik tapi jelek. Allah. Atau gini Bang, izin Bang Hendi, atau gini Gurunda mau pilih di sini kan floating itu manajemennya satu owner. Floating Farmhouse Great Asia Afrika. Nah itu ownernya itu satu Ferry namanya Pak Ferry sama ininya tuh Ibu Melani. Nah itu bisa Bang Kian Santang mau di 3 tempat itu masih satu manajemen itu. Kenal saya itu Melani Pan Edar, kenal itu saya. Nah Bu Melani kan Bang Kian Santang kenal itu kan. Kita udah ada direct langsung kadang ke sana. Itu dan alhamdulillah kalau mengajukan ini referensinya cepat gitu Bang Kian Santang. Siap. Nanti ini aja nanti secepatnya saya Bang Handi Ahimoto Bang Kores survei ke sana. Kalau untuk perizinan perlu nggak Kang Kian Santang dari pihak keamanan? Dari perlu lah. Berwajib. Perlu lah. Nanti kita sekalian survei ke sana Pak Haji. Siap. Polrestabes selahnya cukupnya. Ya. Perizinan di Polsek juga aman insya Allah. Ada Pak ini ya namanya. Nanti kalau Pak Emil datang mah Pak Haji harus agak ini. Siap. Pasti atuh. Kang Emil juga perlu pengawalan. Jangan dengerin dari HP aja suara Gurunda. Ya, siap. Sudah ngetop di Bandung, cumanya susah cari katanya lihat orangnya. Jadi kesempatan sekarang momen yang paling bagus untuk bertatap muka dengan Gurunda. Begitu. Kemarin itu banyak yang kejar kita mau jumpa ya Bang Andi ya. Iya, nggak sempat waktunya mepet. Kalau ini mah beda lagi Gurunda, Gubernur Jawa Barat ini beda lagi yang main gitu. Ya insya Allah kita pakai 2 hari 2 malam lah, jadi teman-teman punya waktu lah ya. Insya Allah di Lembang lah. Di Lembang aja deket kok dari kota Bandung mah. Lembang naik dikit udah nemu kan. Emang di Asia Afrika ada Kang? Ada Asia Afrika, cuman kan tempatnya terlalu di tengah kota Bang. Iya nggak enak itu Bang. Tengah kota macet atuh Kang. Iya. Mending di atas atuh, enggak suasana gunung lah. Iya, kalau suasana gunung ya di Lembang, kalau nggak di Garut, gitu aja. Garut mah kejauhan Kang, di Lembang aja. Iya. Jauh Garut mah. Abah gitu lebih ke Garut mah Kang. Ini Bang Esau minta permintaan naik aja Bang Esau nggak bisa dijambak. Majalengka Duren Montong, serius itu. Enggak. Serius, iya. Majalengka Durian Uang Montong. Parakan.
Jauh nggak dari tempat itu Lembang? Sejam setengah. Oh dekat itu. Muter lagi dia mah. Enggak, Bang Andi kok muter lagi, tinggal lurus. Enggak, maksudnya teman-teman kita aja yang dikasih duit beli di sana. Boleh, iya. Diantarin ke tempat kita gitu. Banyak itu yang di Subang, Majalengka banyak ya, Pak Haji. Kalau di Ciwidey kita udah ke Ciwidey kok, yang ada danau biru. Udah, banyak. Udah Banyuma udah di sono kemarin. Ini ada Nanti DM bawa Bu Rasmi, dia mau ikut katanya ke Lembang. Gimana ini teman-teman? Jangan, Gurunda bau ketek, Bu Rasmi mah. Siapa yang? Bu Rasmi. Oh, nggak apa-apa kalau dia mau ikut. Keteknya bau Dia mau bantu jumpa bakar. dengan Ahi Sugi. Ya, bantu-bantu kita beresin listrik. Siapa tahu kesetrum kan. Bu Rasmi itu kan ngerti listrik. Allahu Akbar, Masya Allah. Di sana Tapi- nanti ada lomba, gimana? ada lomba Azan. inilah. Azan sama lomba ngaji. Terakhir karaoke. Kok karaoke? Kan hiburan lepas. Ampun, makanya di Lagu nasyid. Banyuma. Allahu Akbar, Masya Ya teman-teman ini nggak bercanda loh teman-temannya, ini mulai jadi sekarang kalau ingin beratensi, berpartisipasi agar acara ini lancar, ya temu akbar, gathering bersama Banyuma dan Ustadz yang lain, Ustadz Wapi, Ustadz Alip, semuanya insya Allah kami datangkan. Ya kesempatanlah selama ini anda mendengarkan suaranya, belum pernah lihat orangnya, insya Allah di bulan September mendatang. Untuk itu yang ingin berpartisipasi supaya terlaksana dengan baik, ya kami buka. Ya di sana juga nanti insya Allah kalau debatnya jadi, ya di sana dikombinasi, ada debat lintas agama, ada tempat rekreasi, ada saling silaturahmi kan gitu. Nah, Ya, nanti ada Eni Suryani nanti di Lembang, kasih kita Iya. jumpa nanti di sana ya. tuh. Terus Bang Andi, ini saya penasaran apa alasannya para pendesta ini tidak mau dialog? Kenapa? Tadinya kan mau. Kok Ya itu tiba-tiba Ahimoto tuh yang tahu. Oke, mau tuh yang tahu tuh. Menurut informasi ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang Zuma dan kawan-kawan Waalaikumsalam. semua yang di Komal maupun yang di bawah, alasan yang paling faktual adalah keberatan mereka terhadap karir mereka. Karena karir dan reputasi yang dipertaruhkan, dan akhirnya mereka juga ngakali ini dengan baik. Tim Muslim coba ajukan paper kalian dan pertanyaan kalian sebelum dialog mulai. Jadi kami bisa Ya mempelajari. Allah ya Karim. Ya Begitu Allah juga ya sebaliknya begitu. Di situ kami menolak bahwa nggak bisa, kita on the spot. Jadinya yang kami kerahkan juga tim-tim orang-orang yang memang sudah siap tempur. Jadi apapun yang terjadi di lapangan itulah yang terjadi di lapangan. Jadi nggak ada setting-settingan kayak gini. Kalau setting-settingan kayak gini, ini mah nggak dialog, nggak diskusi. Kita ngopi-ngopi aja di warung kopi. Kita Iya. bercanda-canda aja. Acting berarti bikin film kita. Iya, makanya itu Kok nggak sampai mau. segitunya ya? Khawatir Kita mereka dari dua-duanya Jakarta S3. jauh-jauh loh. S3 Dokter dua-duanya teologi. ngajar. Dokter teologi. Ngajar mereka soalnya. Lama. Tapi Awalnya yang gini ya, itu Burunda, awalnya gini, ini tanya Ahimoto, awalnya gini, mereka setuju awalnya, di pertama ketemu, pertama datang setuju. Pas begitu Bang Kores ajuin nama Gurunda Juma, terus sama si istrinya itu dicek, langsung gimana Ahimoto? Iya, Istrinya? mukanya ungu kayak Thanos. Nah, itu ngecek Gurunda Juma, ngecek YouTube Gurunda Juma. Langsung takut dia, langsung, jangan dulu dah, yes or no-nya nanti aja ya seminggu lagi. Langsung diomongin karir ya. Iya, langsung ngomongin karir itu. Yang pertama dia juga kaget, wah live streaming kata dia gitu. Kaget juga kalau ini di live kan. Wah Bang Juma, wah makin ungu mukanya kayak Thanos, kayak Ubi. Ya udah. Harusnya dirahasiakan dulu, Ahi. Nggak bisa, Bunda Rahmat. Takutnya nanti pas lagi debat, Gurunda Juma masuk, mereka mundur. Itu lebih Lebih parah itu. Lebih parah. Terus kedua, masa orang mau debat minta kisi-kisinya dulu? Pertanyaanmu apa? Gimana ini mau apa kok kisi-kisi? Emang mau bikin sinetron? Iya, kalau perpanjangan waktu masih bisa kita tolerir lah. Dia bilang permasalahan Tritunggal itu menjelaskan itu nggak cukup dengan 10 sampai 15 menit. Ya udah berapa waktu yang kalian butuhkan gitu kan, kita nggak ada masalah gitu. Ya akhirnya tetap aja mereka juga
reputasi. Bisa jadi nanti mereka ditegur sama PGI, PGI nanti jatuh ke ke dewan-dewan yang lain, mereka kena teguran. Iya, kayaknya nama Bang Juma ini udah nyampe ke Vatikan kayaknya ini. Jangan ke Vatikan. Kemarin Presiden Burundi telepon saya keberatan. Ya udahlah, dibawa enjoy aja, kita santai, gathering. Susah ya cari yang mau, susah ya Bang Handi. Iya nggak usah, rekreasi aja kita santai, ngobrol-ngobrol santai sama Bang Juma dengan ustadz-ustadz yang lain sama netizen ke Bandung ya nanti ya, rencana Ya. di bulan September lah. Cukuplah debatnya. Online kan udah puas kita ya. Debat online itu kan udah puas lah ya kan ya. Sahabat-sahabat ya kan. Karena nggak semuanya bisa hadir pada saat debat offline itu. Jadi kalau online kan semua bisa menikmati gitu ya kan. Jadi cukuplah kita tatar teman-teman yang melalang buana di sosmed ini untuk kita perbaiki otaknya, akalnya. Kalau yang offline itu kan kayak kemarin di Jakarta mundur. Masuk informasi di kuping mereka ini manusia-manusia halu. Mereka yang mengajukan kemudian 200 juta padahal bukan dia yang kita ajak gitu loh. Intinya itu di situ, bukan mereka yang kita ajak, tapi mereka yang mengajukan kemudian syarat. Kan lucu gitu ya. Lalu kemudian kita arahkan lagi ke Bandung. Di Bandung juga tadinya semangat, tapi begitu tahu bahwa yang mewakili Islam ini orangnya ada beberapa orang, mundur. Ya, tapi kita belum tahu finalnya karena masih kasih harapan. Tapi karena kita sudah terlanjur janjian mau jumpa gitu ya sudah, kita jumpa aja di sana. Yang punya tenda camping, yang punya perahu, yang punya dayung, silakan hadir sana. Kita ngumpul aja di sana. Ya, silaturahmi lah. Family gathering sekaligus ulang tahun API ya. Iya. Iya. Sekaligus kita syukuran atas berdirinya API gitu. Yang punya beras, kompor, ikan teri bawa aja semua gitu loh. Berarti naik perahu ke Jakarta, ke Bandung. Lama. Jangan Bunda, jangan naik perahu Ki. Tenang aja Bunda. Saya nanti pakai jet pribadi Bunda Rama, khusus. Ya. Udah diem, makanya Bunda Rama diem, pokoknya tahu nyampe aja, ribut aja ini, mak-mak. Amin. Pokoknya Bunda Rama tidur di goa, bangunnya di Lembang, udah selesai itu. Tadi siapin jet sama Bang Andi, Bunda. Jet pump tapi tenang aja sampai. Jet pump itu mah mesin pompa air. Oh bukan ya? Ahit motor. Kita ketemu di Bandung Bunda. Insyaallah. Iya ribut aja nih, pokoknya nyampe aja ke Bandung diem. Dia udah kangen lalapan. Ini ada di bawah nih si Roy katanya ujung-ujungnya donasi. Kenapa kalau kami saling berdonasi nggak mengajak kau, kok kami sesama muslim kok? Kenapa sih itu yang panas? Heran gue nih oten-oten ini. Kita sesama muslim saling berdonasi, dia yang panas. Lu mau didonasi lu? Ini Tempik muslim apa Kristen Tempik? Tempik. Oh, gak ada suara. Lanjut Tempik silakan. Nggak ada suara dia. Jadi masih kami buka ya untuk yang ingin berpartisipasi. Tetap kami buka rekening Makassar Mualaf Center Indonesia yang kita dipakai. Makassar Mualaf Center Indonesia betul di Bank BTN. Nomor rekeningnya itu, waduh lupa gue nih. 400 berapa ya? 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Lebih lengkapnya nanti hubungi HP saya aja. Tetap di sana nanti. Jadi ada satu penyalurannya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Nomornya sudah Anda tahu masing-masing lah. Itu ya. Oke, teman-teman semua siap? Siap pendukung acara ini? Siap, Komando. Masya Allah. Ada 77, silakan. 77 muslim apa Kristen? 7 kali 7 49. Setuju nggak? Setuju tetap jalan. Betul? Betul. 77 muslim apa Kristen?
Malah turun. 7 kali 7 49 itu mah. Setuju gak setuju tetap jalan. Jadi teman-teman yang perlu ketemu Banjuma, Ustadz Wapi, Ustadz Tata, Ustadz Sugi, dan lain-lain lah gitu ya. Ya kesempatan lah. Disiapkan mulai dari sekarang yang ada di luar kota misalnya. Ya mulailah memperhitungkan. Mungkin kalau pesawatnya mungkin agak mahal ya bisa lewat darat. Bisa lewat kapal laut. Kan gitu. Jadi rencanakan mulai dari sekarang, masih panjang waktunya kok. Masih ada sebulan lebih. Ya, yang dari luar Jawa Barat nanti daftarnya ke Ahimoto ya, ke Kurios Moto atau ke Bangkores. Kalau yang mau naik pesawat itu dari luar nggak usah ke tujuan Soekarno-Hatta, ke Kertajati aja, lebih dekat. Udah Jawa Barat itu langsung ke Bandung, pasti lewat Lembang itu. Bener ya Abah? Betul. Nggak gini Kang Jan Santang, nanti kalau undangan untuk pejabat itu undangannya mau dari pusat atau dari? Jangan, dari Jawa Barat aja. Jawa Barat kalau aja. mau dari pusat nanti koordinasi sama Ahimoto. Kalau mau dari pusat. Ya boleh kalau gitu. Nah takutnya kan dari pusat. Kalau mau ya silakan. Saya nggak tahu nih kalau ini Gurunda, ada saran Gurunda? Kalau yang dari Maluku itu langsung Soekarno-Hatta, di Bandara Suta itu ada Damri ke Bandung. Serius ini. Serius bener. Serius. Jadi dari teman-teman yang di Suta, misalnya di Soekarno-Hatta, itu ada Damri ke Bandung. Nah, kira-kira begitu. Iya betul. Gurunda ada saran untuk undangan buat para pejabat, bagusnya dari API Pusat atau API Jabar, Gurunda? API Jabar aja sebagai, nggak usah ada pejabat lah, terlalu formal jadinya. Bukan, ada yang pengen ketemu soalnya. Mau ya udah nggak usah diundang, biar aja kita. Datang aja, jangan terlalu formal lah. Enggak, Kalau maksudnya mau Kang Kian ketemu Santang pejabat itu mending saya di sini aja ketemu dengan gubernur, dengan Polda. Kalau Kapolda mah kita udah sering ketemu. Udahlah ya bisa aja kita merakyat kita. Kecuali dia Bang mau Hadi datang itu. naik sepeda sama kita boleh. Ya. Bang Handi udah benar nomor rekeningnya itu Bang Handi, coba tengok. 40 duduk. Iya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 kan. Aku hafal loh itu. Teman-teman ya. Screenshot itu ya, saudaraku ya yang mau berpartisipasi. Udah aku ketik. Ada Ya yang kalau mau nyiapin pendetanya mobil nanti di bawah. pendetanya mau datang diskusi nggak apa-apa. Kita usahakan juga ada pendeta datang. Ya diskusinya santai di lapangan aja udah, santai sambil ngopi. Nggak usah terlalu formal lah. Ya kalau nggak ada ya kita aja yang santai. Diskusi intern. Kesempatan yang selama ini nggak nanya di Komal, ya kesempatan lah Anda nanya-nanya ke Banjuma. Atau mau mungkin foto bareng ya silakan. Yang penting jangan aneh-aneh. Bang Handi, ada di yang tukang parkir di Indomaret dan dia pakai salib gede. Mau saya mandiin, tadinya mau pakai jas, suruh bawa Bible, ikut debat. Langsung seret aja dia kan. Langsung aja itu abang ke ini ke Lembang. Nah sini parkir di sini baru kita injilin dia. Iya, maksudnya rencana gitu, mau abah mandiin, abah modalin pakai jas kan, bawa Bible. Nanti pakai mobil, ini pendetanya. Cuman kan Bang Juma hujan ya Pak ya? Iya, Bang Juma jatuh, naplak-naplok, mau pendeta. Yang kedua nih, besok ya Bang Juma peletakan batu pertama ya? Iya Bang Andi. Alhamdulillah besok insya Allah saya live kan. Jadi live kan dong. Jadi teman-teman tadi udah ada banyak hubungin saya. Tadi ada yang kasih nomor tuh kalau ya hubungi langsung. Karena teman-teman di luar kota kan banyak orang Makassar. Ya udah mau investasi mengenai apa ya namanya rumah, ya udah silakan.
Itu subsidi. Yang mu'alaf ya, kita tidak kasih DP Bang Andi. Kita tanpa DP ya? Tanpa DP. Mantap. Mu'alaf yang bisa memperlihatkan sertifikat mu'alafnya kan gitu ya. Silakan besok yang mau hadir silakan. Yang mendaftar untuk hadir besok itu kurang lebih 150 orang Bang Andi yang mau terima santunan dari kita gitu. Oh besok sekalian ya? Iya. Oh Masya Allah. Besok bagi beras 1 ton lah kurang lebih. Di Setiap lokasi? orang kita kasih 10 cm. Iya. 10 kilogram. Hah? Salah sih. 10 kilogram. Oh, 10. Benar Rama besok jangan lupa jam 7 janjian sama Ibu Gemini tuh. Bisa Allah. Ya jangan Serius? sampai. Kita mulai jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau mau pagi-pagi juga boleh. Mampir di rumah Bun. Di Sudiang. Iya. Iya, Kalau mau mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat turundaku, Masya Allah. Alhamdulillah. Sarman Bang. Salman kan? Sarman. Oh Sarman. Kirain teman saya di Indah Keding dia kemarin. Itu Mas Salman Rusdi. Salman Rusdi. Iya. Masya Allah. Ditunggu Burunda di Bandung. Insya Allah amin. Nah, kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Putri Sion. Sedikit memaparkan tentang Bang Zuma. Dia tertarik kalau ke Bandung mau ketemu sama Bang Zuma kalau memungkinkan, kalau diizinkan ya. Iya. Apa ketemu? Ya waktu itu kan pernah kita ngobrol bertiga Pak Santang, artinya pernah curhat segala macam lah ke kita gitu. Dan saya nyebutkan tentang Gurunda, dia penasaran, pengen ketemu. Enggak, belum ada jadwal untuk ketemu sama Oten, bilangin aja. Kalau mau datang ke acara datang aja, tapi kalau untuk acara khusus ketemu sama Oten nggak ada. Ya maksudnya, ya itulah, pokoknya gitulah ngomongnya. Nanti bahaya, nanti si Kiai Murtad itu cemburu, bahaya. Tapi terutama untuk teman-teman Api Jabar, pengamanan harus lebih utama. Ya nanti koordinasi kalau masalah itu. Iya. Yang dimaksud Asia Afrika itu di Lembang ada Kian Santang, Iya. ada wisata yang Asia pasti turunan Afrika. itu. Ya betul. Gitu. Terus kemarin tadi juga pendetanya kebetulan masih ada hubungan saudara. Jadi ngomongnya gitu, memang karir lebih takut dipecat. Udah tahu profil Gurunda di TikTok, ngeper dia. Oke, kita Bang Hadi, Ya, udah silakan acara dilanjut. ini kita lanjut ke debat lagi Bang Hadi, gimana? Apa Sudah. masih? Abah turun aja kalau sudah selesai. Ya, saya juga izin turun semuanya. Izin turun aja. Iya. Siap diinin aja Jawa Barat ya, Kang Haji. Siap. Ini apa tuh yang jelas ngomong deh. Ya, pokoknya diiniin aja, dikompakin ya, biar Nah. cepat kelar itunya ya. Soalnya mepet waktunya. Siap, saya nyari pendeta yang terlilit pinjol lah medek debat. Siap. Oke, semuanya guru-guru suku semuanya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun juga Gurunda. Siap, Bang Roy. Santang, Bang Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, samilah kemudian abah oge nya bari muka komal oge lah meureun. Siap. Kang Siap, Tentang Abang. Gurunda Jumas, Bang Handi Sarebe, Kang Kedes Moto, Bang Dewa, Bunda Rahma, terima kasih. Terima kasih atas Siap, Abah. atensinya. Mohon doanya aja lah, mudah-mudahan Jawa Barat bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Mudah-mudahan semuanya juga buat gurunya juga buat semuanya pada sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Sekian dari Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan buat guru-guru semua di atas, mohon dimaafkan. Ya, Abbas turun dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut diskusi lagi. Tian, aduh ini masih Gabrul. Apa lu Tian? Kenapa lu? Ada masalah apa lu? Ada keluhan apa lu? Enggak, cuman saya menyampaikan aja. Itu kemarin, kenapa Juma itu gak berani itu berhadapan sama Edis itu. Iya. Kirain mau apa lu si Edis? Sampah dibawa-bawa ke sini lu. Kemarin. Iya kan kemarin kan saya udah bilang mungkin kalau si Juma Yang perlu diskusi sama Edis itu, kalian Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Juma ini kan itu katanya kemarin gak mau. itu loh yang perlu lu lurusin dulu. Edis itu tidak percaya Yesus Tuhan. Lu selesaiin dulu. Masa ada Kristen gak percaya Yesus Tuhan terus lu jadiin bos? Ya, enggak. kan ini nanti biar saya ngomong dulu, saya di sini topan, nggak butuh, cuman kan kemarin Juma bilang. Nah, kalau saya nggak mau kasih lu ngomong gimana lu? Lu mau apa? Lu mau apa? Lapor polisi? Lapor sono? Enak aja lu minta selesai ngomong. Kalau gua nggak suka, gimana? Gue yang punya kuasa. Enak kan? Gua kick. Selesai lu. Enak aja selesaiin gue ngomong. Siapa yang mau dengerin suara lu? Mending gue dengerin suara Mbe. Ngatur-ngatur enak aja lo. Nah, mantap kan netizen, seneng netizen kalau digituin. Mantap kan? Dengerin orang kayak gitu. Mending dengerin suara Mbe. No, lebih bagus itu. Enak aja lo. Sengaja itu mereka itu Bang Handi. Jadi kayak si Edis terus siapa lagi tuh pengen pasos doang. Pengen pasos doang mereka. Si Edis lagi lo bawa-bawa. Pengemis nasi bungkus. Kayak tadi siang kan si Agatha sama Gurunda Juma langsung bubuk. Di-kick Bang Jumanya. Pasti mereka planningnya takut, kabur. Padahal di-kick itu. Si Edis, kalau mau ketemu si Edis langsung tanya aja, Tuhanmu siapa Dis? Atau tanya langsung, Yesus itu Tuhan atau bukan? Biar juga oten-oten pada tahu ternyata yang dia idolakan itu tidak menuangkan Yesus. Emang ini oten kalau menghujat memang harus dia bersatu. Silakan Pak Yopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya nyimak, ini Bang Juma mau ke Bandung ceritanya nih kan. Tapi Insya saya nggak Allah. tahu itu jadwalnya kapan itu, biar saya ada persiapan. Itu saya kan dari Cilengsi nih, Jawa Barat. September Bang, insya Allah pertengahan. Enggak, untuk tanggalnya belum ditentuin ya. 16 September. 16 September. Udah di Bandung kita. 16 September udah di Bandung. Biar saya tulis biar gak lupa. Enggak. Iya, soalnya dari tadi nyimak tanggal berapa banyak kan nggak ini apa telat saya nyimaknya. Makanya Ya, mending tanggal nanya 16 aja. ya Pak Yopi ya. Oke, siap hadir, siap hadir. Oke, siap. makasih ya. Pak Yopi gitu aja, siapkan Bang. ini ya Kang, siapkan kereta kencana. Oke, tenang. Di ini aja ntar di chat. Dari Cilengsi ke Bandung lewat terpaksa lewat puncak atau? Dekat kalau pakai tol paling berapa jam doang. Ya, kalau lewat tol kan muter lagi Kang.
Enggak, ada tol baru Pak yang tembus dari Cikampek ini masuk dari Cibubur. Oh iya ya benar, udah ada tol baru ya, sorry. Iya. Ya gitu aja cukup sih, saya cuma pengen tahu aja pas tanggal biar ada persiapan gitu. Dari tadi saya nyimak nyimak doang, nggak tahu kan. Siapkan beras 2 ton. Iya, siap. Oke, gitu aja Bang. Kali ada OTN yang mau naik. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini si Pindai Gacor ini minta dinaikkan. Tapi dia nggak minta. Dijambak tapi nggak mau naik. Di Jambang nggak mau, request enggak, tapi minta naik. Ada aja lu. Kalau lagi mabuk nggak usah ngomong. Itu sama moderator dijambakin terus tuh. Ada ini room kurang ajar banget gitu loh ya. Oh apa ya, mempermainkan syahadat gitu loh. Waduh sangat. Dia buka lagi mengatasnamakan room sahabat Bang Joma. Jadi mensyahadatkan orang pakai terlala trilili gitu. Nauzubillah min salik, orang ini udah terlalu ya. Iya. Tadi juga naik ke roomnya si itu. Dia pakai nama sahabat Bang Juma. Mereka ini udah benar-benar parah mereka ini. Parah banget loh itu. Hujatannya minta ampun. Kok bisa ada orang kayak gitu ya? Untung Muslim gak ada yang kayak gitu ya. Beda ajarannya sih. Sebenarnya mereka ini apa ya? Paranoid kok banyak orang yang bersyahadat. Gimana cara mencegahnya lagi nih gitu loh. Itu. Ya kelakuannya udah lebih-lebih dari iblis. Dia melebihi dari bintang timur memang udah itu. Mending kalau misalnya berani ya ketemu kita, berani nggak di depan kita kayak gitu. Berak di celana. Nggak bakal ada yang berani. Keterlaluan ya. Pakai kata terlalu gitu loh. Iya. Joy, selamat malam Joy. Selamat malam saudaraku. Ya. Bang Joy, Kristen apa Oten? Islam lah. Oh Islam. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Acara apa nih bang? Acara debat bang. Debat antara agama. Iya. Orang Oten itu jangan dimarahi bang. Didoakan semoga cepat sadar gitu. Oh gitu ya. Iya. Doanya gimana bang? Hah? Doanya Ya, gimana? minta tolonglah sama Tuhan kita. Kita kan orang Islam. Semoga mereka itu kan masuk Islam, tahu agama yang baik itu yang mana. Gitu. Tapi kalau udah kelewatan bang, menghujatnya gimana? Masih didoakan aja? Ya kalau dia selalu kuat menghujat agama kita kan, memangnya nggak boleh. Kalau yang namanya agamaku diujat atau nabiku yang dicaci, asal tahu alamatnya aku sanggup untuk memotong lehernya. Ya. Ya, itu di room Kristen banyak loh bang. Di room Kristen banyak. Udah masuk aku. Masuk aja terus bang. Udah aku bilang kapan Yesus itu pengangkatan menjadi Tuhan itu. Aku bilang sama orang itu. Yesus itu kan bersunat kan. Kenapa nggak di situ berdoa bang? Suruh diam mereka terus berdoa. Doakan mereka, nggak usah didebat. Selamat malam, udah cukup. abang. Malam. Kok turun abang yang tadi mau tebas lehernya orang? Ya malam bang, kenapa? Ya tidak kenapa bro.
masih ini bro, masih suka ke gereja? Masih. Aku nggak pernah ke gereja bro. Kenapa? Ya malas aja. Kenapa malas? Ya nggak tahu kenapa malas bro. Kalau bro masih ke masjid? Oh masih. Ngapain di sana? Ya ibadah lah. Ngapain ibadah? Emang lu nggak mau ibadah? Kan perintah bro ibadah. Hah? Kan perintah ibadah. Kata siapa? Kata saya barusan. Siapa yang memerintahkan kamu ibadah? Ya Tuhan saya. Mana dalilnya? Banyak. Mana? Oh, sesungguhnya ini aku Allah sembahlah aku dirikanlah salat untuk menyembahku. Itu dalilnya. Itu kata siapa? Kata Allah apa kata Muhammad? Kata Allah lah. Mana? Di mana Allah pernah berbicara ke siapa? Allah berbicara itu kepada siapa? Kacau dia ngomong grogi dia. Bukan, Allah berbicara itu kepada siapa? Malah grogi dia. Al-Quran itu datang dari Allah, malaikat Jibril menyampaikan. Ini aku ada dalil ya. Dulu kau saya lagi ngomong. Oh iya. Saya lagi ngomong. Nanti saya tanya balik juga nanti kau. Saya jawab pertanyaanmu satu. Nah, nanti saya tanya balik juga. Gitu ya. Sebelum lanjut, kamu agamanya Kristen ya? Jawab dulu nih. Wih, jawab dulu. Kamu Kristen ya? Iya, Kristen ini. Oke, baik. Jangan di-mute lah, jangan di-mute. Masa kalau saya mau mute kenapa mau melarang? Jangan di-mute lah, ngapain aku di-mute ini? Kita mau diskusi tapi di-mute. Jangan kan di-mute, gua tendang aja gua berani. Apalagi mute. Kenapa lu? Jangan kan mute. Gua kick aja gua berani kok. Jadi Al-Quran itu kalamullah, perkataan sepenuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana, bagaimana transmisinya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tadi dia bilang, kenapa dinaikin dulu sih? Tunggu dulu bang, aku ngomong dulu, turunin dulu. Nanti naik. Ya gitu ya. Jadi transmisinya sangat jelas. Perintah ibadat juga dalilnya sudah jelas gitu ya. Jadi tidak ada umat Islam itu beribadah tanpa ada perintah dan tanpa ada yang mencontohkan kan gitu. Nah, itu jawaban dari kami, sangat jelas itu. Jadi sekali lagi umat Islam itu beribadah ada perintahnya. Tidak membuat ibadah-ibadah sendiri-sendiri. Gitu. Ya kalau Willy kamu yang mau ngatur lu naik di sini, lu marah gua ngatur, gua blok juga lu. Semana si Willy, tunggu ya. Mana tadi itu? Mana dia? Ini dia nih. Mana dia? Oke. Ini ada Jimmy Sinambela. Ya, silakan. Jimmy, Muslim apa Kristen Jimmy? Saya Kristen, saya cuma mau bertanya boleh? Boleh. Boleh. Gurunda, monitor Gurunda. Sama siapa? Juma. Iya. Oh boleh, senang, boleh saya tanya. Tapi siap nanti komparasi ditanya balik ya bang ya? Oh saya kurang tahu bernarasi dan mau bertanya aja. Oke nggak apa-apa, silakan. Nggak boleh saya juga turun gitu loh. Boleh bang, silakan. Oke, sama siapa ini? Sama Bang Juma? Semua bisa menjawab di sini. Muslim siap semua ditanya, siap semua menjawab. Kalau saya bilang mohon maaf kalau ibaratnya dulu kalau ada kata saya yang salah ya. Ya. Oke. Saya mau tanya begini satu. Ada dua sih yang saya mau tanyakan. Satu itu kan pernyataan Islam, Al-Quran itu kan kitab yang sempurna. Terus kalau Quran sempurna, kenapa harus ada hadis dan tafsir? Apakah ibaratnya dalam kesempurnaan itu masih kurang dijelaskan lagi atau bagaimana? Itu yang pertama. Satu-satu aja dulu bang. Oh ya, boleh. Oke, silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran itu justru mencakup daripada apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cakupan kesempurnaannya itu kemudian diuraikan, bukan dibuat baru, tapi diuraikan.
membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Nah, Al-Quran ini datang kepada wakil Tuhan yang disebut Nabi dan Rasul. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan sang pencipta alam semesta yang tidak semua manusia bisa langsung memahaminya tanpa belajar. Karena status kita bukan nabi semuanya. Kalau nabi itu punya kekhususan sebagai orang yang diberikan hati, pikiran yang mampu kemudian menjelaskan dan menelaah kemudian firman yang diterimanya kepada umatnya. Nah, penjelasan inilah yang disebut hadits dari uraian kandungan Al-Quran yang datang dari pencipta alam semesta. Jadi hadits itu bukan hal baru. Hadis itu justru menguraikan isi Al-Quran, membuktikan bahwasanya itu Al-Quran benar-benar sempurna. Contoh misalnya, seperti bangunan. Bangunan ini sempurna. Tapi apakah semua orang tahu apa yang ada di dalam unsur dinding, lantai, atap? Tidak semua orang tahu. Maka yang menjelaskan itu adalah arsitektur. Yang menjelaskan itu adalah tukangnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW menguraikan itu tadi. Dindingnya terbuat dari semen, campurannya ini, campuran airnya sepertiga, semennya sekian banyak, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hadits. Jadi dijelaskan kemudian yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Dalilnya untuk menjelaskan itu, kapasitas legalitasnya untuk menjelaskan itu di mana? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzala ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kamu dikasih Al-Quran untuk kau uraikan, untuk kau jelaskan, untuk kau sampaikan kepada seluruh umat manusia agar mereka memahami apa yang mereka harus lakukan di atas muka bumi itu. Itu jelas itu. Berarti Rasulullah tugasnya adalah menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi Al-Quran. Dia yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan kepada umat manusia. Seperti itu, Bang. Apakah hadis itu juga sebagian dari wahyu? Bagian dari wahyu? Betul. Betul. Terus kalaulah wahyu seperti yang di dalam Al-Quran itu juga wahyu dari Tuhan, harusnya kan menceritakan tentang yang ke depannya, bukan menceritakan tentang ke belakang, begitu bukan? Jadi Al-Quran itu ada yang menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, ketika kisah itu kemudian terkait dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia ke depannya. Cakupannya ada yang diceritakan pada masa di pewahyuan, dan cakupannya ada yang menjelaskan masa yang akan datang. Yang pada intinya kedatangan Al-Quran itu diwahyukan untuk sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, litubayyina linnasi wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu memahami dan tahu dia diciptakan ini untuk apa dan mau kemana. Nah, itulah fungsi Quran. Itu fungsi Quran. Makanya di Islam itu dari aspek ibadahnya sempurna, dari aspek berbicara ketuhanannya sempurna, hubungannya kepada pencipta sempurna, hubungannya kepada manusia sempurna. Ajarannya mau diaplikasikan di keluarga, di RT, RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan dunia, itu mencakupi. Itu bisa dijadikan sebagai asas. Asas bernegara, asas berbangsa, asas berprovinsi, asas berkabupaten, kecamatan, desa, bahkan keluarga kecil, bahkan untuk diri sendiri. Nah, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Silakan. Terus menurut pengertian abang, apa itu wahyu? Wahyu itu ilham. Wahyu itu ilham. Ketukan
kedudukan atau nada atau irama atau penyampaian yang berasal dari Sang Pencipta kepada Nabi. Itu wahyu. Nabi ini yang menuntun kemudian, Nabi ini yang tertuntun kemudian ketika mendapatkan wahyu itu. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu Al-Quran tuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Karena dia adalah wakil Tuhan, maka dia yang menjelaskan. Mohon maaf nih, sama seperti di dalam Yohanes 1:18. Yang punya kapasitas, yang punya wewenang untuk menjelaskan tentang Tuhan hanya Yesus pada masanya. Sesuai dengan pengakuan Yohanes 1 nomor 18. Itu jelas itu, Bang. Maka para nabi itu memiliki kewenangan, fungsi kontrol untuk mengajak kaumnya mengatakan A, mengatakan B, melaksanakan A, melaksanakan B, meninggalkan A, meninggalkan B. Itu fungsi nabi, itu fungsi utusan Tuhan. Bukan malah datang untuk dibunuh, tidak. Dia datang untuk mengajarkan manusia kebenaran, petunjuk, jalan agar umatnya itu sampai kepada jannah, surga. Bukan malah disabotase begitu datang mengajarkan kebenaran tapi dibunuh. Itu enggak ada di konsep agama samawi, itu enggak ada. Jadi hadits atau ungkapan-ungkapan para nabi, Anda lihat kedudukannya sama seperti apa? Mazmur, kitab Mazmur, apalagi Kidung Agung, apalagi pengkhotbah, Amsal. Itu semua kedudukannya sama seperti hadits. Coba tanya orang Yahudi, apakah itu firman Tuhan? Tidak. Itu uraian dari sosok nabi yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan hikmat. Makanya yang disebut hikmat itu hadits. Jadi kedudukannya itu sama. Amsal itu hikmat. Hikmat Amsal, hikmat Salomo. Nah, itu kedudukannya adalah hadits. Sayangnya hadits atau ungkapan, ucapan, kesepakatan Yesus itu tak ditemukan lagi. Itu sayang tuh. Contoh dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus. Kemudian dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, pemberitaan Yesus ini kita kehilangan arah. Kita tak ada temukan hari ini. Padahal dalam Al-Quran juga dikatakan, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberi kitab ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Dan aku diberi nikmat kenabian. Ila Bani Israel. Diutus kepada Bani Israel. Tapi kita kehilangan momentum pengajaran Nabi Isa itu kita tidak temukan lagi hari ini. Kecuali seruannya. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Tuhanku dan taatlah kepadaku. Itu aja yang kita temukan. Seruan-seruan sabdanya itu masih terekam dalam Al-Quran. Tapi tidak semuanya. Contoh, kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Muncul pertanyaan, mana segala firman itu? Ada? Tak ada. Maka benarlah kata Al-Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, wahai pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil sementara kalian mengetahui? Gitu. Ya, yang disinggung ini bukan Kristen, yang disinggung bukan Kristen. Kristen itu adalah orang luar, bukan Bani Israel, bukan Yahudi, bukan Nasara. Kristen itu orang luar, tidak ada hubungannya dengan seruan Rasulullah. Nah itu Bang. Jadi kalau berbicara mengenai apa yang datang kepada Rasulullah, ilham itu ya itu wahyu itu. Dia punya kapasitas, dia punya wewenang untuk menyatakan satu hukum. Nah, karena dia adalah wakil Tuhan. Seperti itu. Maaf ya, saya sambil tidur ini ngantuk kali aku, Bah. Lanjut. Boleh masih bertanya Bang Juma?
Boleh bang, sampai 1000 pertanyaan pun yang penting tak ada kata hujatan. Silakan. Ya. Saya ini sebenarnya mohon maaf ya kalau saya mendengar informasi ibaratnya gitu. Cuma yang saya dengar gini, perkataan orang benar atau tidaknya kalau saya mengucap salah, saya mohon maaf gitu. Iya, silakan. Terkait dengan ibaratnya sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di gua mana namanya? Gua Hira ya. Gua Hira. Ya. Dia katanya kan dicekik sama malaikat gitu ya kan? Yang kata orang itu gitu saya dengar. Jadi disuruh Nabi Muhammad ini membaca. Datang Nabi Muhammad bilang saya tidak tahu, katanya begitu. Dicekik lagi suruh baca sampai tidak tahu, katanya begitu. Sama malaikat kan begitu. Betul atau tidak itu bang? Didekap bang, didekap. Didekap itu bagaimana? Didekap itu dipeluk. Didekap itu dipeluk. Beda dengan dicekik. Kalau dicekik itu bagaimana mungkin orang dicekik lah habis itu disuruh ngomong. Oke lah, didekap. Iya, dia dekap. Dia hanya mengibaratkan seperti dicekik karena sesak napas gitu. Iya, didekap disuruh membaca tidak tahu. Emang betul tidak tahu atau bagaimana? Iya, Rasulullah Muhammad SAW disuruh membaca, kemudian beliau mengatakan, aku tidak bisa membaca karena memang nggak ada tulisan yang mau dibaca di situ. Nggak ada yang mau dibaca di sana, bang. Terus kenapa disuruh membaca kalau nggak ada tulisan? Nah, makanya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, gitu. Jadi diperintahkan Iqra. Saya tidak bisa membaca. Diulang sampai 3 kali. Habis itu Roh Kudusnya meminta supaya beliau ikuti bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhirnya Rasulullah ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaqa. Dialah Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca. Wa rabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Tuhanmu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Seperti itu adanya. Jadi Rasulullah diminta untuk membaca, sehingga poin hikmat yang muncul di sana adalah segala sesuatu itu harus diawali dengan membaca. Maksud saya Bang Juma, harus dengan membaca. Iya, silakan. Yang saya maksud ini, yang saya tanyakan, yang disuruh membaca itu apa memang ada kertas yang mau dibaca atau tidak itu loh? Enggak ada, bang. Enggak ada. Enggak ada. Cuma Nabi Muhammad tidak tahu apa yang disuruh dibaca gitu. Ya, lalu dia diajak kemudian untuk mengikuti. Ternyata yang mau dibaca itu adalah Tuhan itu adalah yang maha menciptakan. Itu yang diminta dibaca. Maksudnya telaah, pikirkan, renungkan, ketahui, tadaburi. Dialah Allah Tuhanmu yang menciptakan. Itu yang mau dibaca. Membaca itu bukan hanya ada tulisan. Membaca dengan pikiran, membaca dengan hati, membaca dengan perasaan. Itu semua. Itu semua membaca. Maka diperintahkan kepada Rasulullah, bismi rabbikal ladzi khalaqa, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca. Akhirnya Rasulullah mengikuti. Oh, ternyata ini ada Tuhan yang maha menciptakan. Kan Rasulullah bertahanut, mencari ke mana kemudian saya bisa beribadah dan berhubungan dengan pencipta alam semesta ini. Beliau mencari bagaimana caranya aku bisa berhubungan, karena pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Satu pertanyaan terakhir bang, sebelum kita akhiri ibaratnya saya bertanya ini. Ya, silakan bang. Saya gabung pertanyaannya ini dalam satu pertanyaan, ada 2 ya bang ya, boleh ya? Boleh. Kalau Nabi Muhammad itu nabi, kenapa semua wahyu yang disampaikan Allah itu melalui Jibril? Itu yang pertama. Yang kedua,
kata abang tadi hadis itu adalah bagian dari wahyu. Iya kan gitu. Wahyu itu bukan ya perkataan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Terima kasih Bang Juma sudah menerima saya untuk bertanya. Baik, baik Bang. Jadi gini, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Wahyu itu dari Allah ke kalbu manusia, ke kalbu para nabi. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan berbicara kepadanya melalui penglihatan dan mimpi. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 3 atau nomor 6. Nah, sekarang di Al-Quran menyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan kami memberi petunjuk siapa yang kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ditugaskan untuk itu. Kemudian ayat sebelumnya Allah mengatakan apa? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya illa kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Jadi ada 3 cara Tuhan berinteraksi kepada nabinya. Baik itu ke Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, kepada nabi-nabi. Ada 3 cara yang Tuhan gunakan. Yang pertama, boleh jadi Tuhan itu datang melalui wahyu. Apa itu? Itu tadi membisikkan langsung ke dalam hati, ke dalam pikiran sang nabi. Yang kedua, di belakang tabir yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mengutus malaikat yang terjadi kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Dan hampir ketiga poin ini itu dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada nabi yang ketemu langsung dengan Tuhan, tak ada. Tak ada. Melalui perantara tabir, mengutus Roh Kudus dan juga wahyu. Seperti itu, Bang. Boleh satu terakhir. Boleh. Silakan. Sebelum saya bertanya untuk yang terakhir, saya terima kasih sama khusus Kang Santang yang memberi saya kesempatan naik untuk bertanya. Dan terima kasih sama Bang Juma atas apa yang saya tanya bisa dijawab gitu loh. Insyaallah. Apa wahyu Nabi, nubuatan Nabi Muhammad untuk kedepannya gitu loh. Kan kalau saya, menurut saya lah agama saya gitu kan, saya nggak ibaratnya mau saya mau mengetahui aja itu untuk agama Islam. Kalau saya pribadi agama saya Kristen, nubuatan itu yang akan terjadi. Misalnya gini, Yohanes itu bernubuat dia akan belum mati sebelum nubuatan yang diucapkannya itu terjadi gitu. Yang mau saya tanyakan, apa nubuatan Nabi Muhammad sebelum dia meninggal gitu? Ya, dan sudah terjadi, dan yang sudah terjadi gitu. Terima kasih Bang Juma. Mohon maaf kalau saya salah ya. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang simple aja dulu. Di dalam surah As-Sumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan melalui nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nubuat keadaan manusia bukan hanya pada zaman beliau tapi sampai pada zaman hari ini. Apa diajarkan kemudian di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyatakan bahwa yang bisa menerima kebenaran itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Nah, sekarang kita lihat yang menerima Al-Quran, yang menerima kebenaran dalam aspek apapun kemudian, Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Jadi orang-orang yang tidak kemudian menerima Al-Quran, kata Rasulullah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mohon maaf nih, mohon maaf. Apakah nubuatan ini berlaku? Apakah nubuatan ini terjadi? Mohon maaf nih kawan, sekali lagi saya katakan. Ketika Allah mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran min jinni wal ins, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa kata Allah? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetap tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat suci. Kemudian walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Itu kata Allah. Mereka memiliki kemudian hati, memiliki telinga, memiliki telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ulaika kal-an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itulah ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lega. Mohon maaf sekali lagi. Apakah hal ini tergenapin sekarang ini? Tergenapin? Kelompok mana yang kemudian, mohon maaf, hidupnya tak ada aturan yang berasal dari Tuhan? Mereka melakukan satu proses ibadah, tak ada anjurannya dari Tuhan, tak ada petunjuk dari Tuhan, tak ada batasan dari Tuhan. Bahkan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka selerakan, sesuai dengan pemuka-pemuka agama mereka. Ini fakta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menyatakan ayat ini, itu betul terjadi. Dan Rasul tidak pernah melakukan riset. Rasul tidak pernah keluar dari zona beliau. Dia tidak pernah sampai ke Amerika, tidak pernah sampai ke negara-negara yang memproduksi film-film yang tidak senonoh. Tidak pernah melihat keadaan bagaimana penyakit Philips ini berkembang kemudian. Bagaimana penyakit kelamin ini berkembang dari negara-negara yang di luar daripada pencinta dan penikmat Al-Quran. Ini nubuatan yang terjadi. Bahkan yang terjadi hari ini apa? Kalau hewan masih mencari jenisnya, lawan jenisnya. Ini bahaya ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari seekor binatang, kata Allah. Nah, ini nubuatan terjadi nggak hari ini? Terjadi. Padahal harusnya kan berbicara mengenai masa lampau. Lot, Sodom, Gomora. Ini enggak. Berbicara masa depan. Kami akan. Tuh, kata Allah. Berarti berbicara masa yang akan datang. Nah, ini fakta real. Ini satu data aja yang saya berikan kepada saudara. Lalu kemudian terkait dengan itu, bahwasanya di dalam surah Al-Mulk ayat 10 diterangkan kemudian bahwasanya banyak orang yang akan merasakan penyesalan kemudian dikarenakan mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau saudara saya menyatakan tentang nubuah, apakah terjadi hari ini? Belum terjadi, tapi kita sudah rasakan. Sebagai muslim kami sudah merasakan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir.
Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Betapa banyak orang yang belum masuk neraka, belum sampai kepada neraka, terlebih dahulu mereka masuk ke dalam Islam. Ini nubuah. Berarti ada penyesalan nanti di neraka. Orang-orang itu mengatakan, sekiranya dulu ketika kami mendengarkan Islam, sekiranya kami mendengarkan Bang Zuma dan kawan-kawan memikirkan apa yang mereka katakan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala hari ini. Ini berbicara tentang neraka, tapi keadaan ini sudah terbaca dari poin-poin keadaan yang kita temukan. Bagaimana Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana di Indonesia, apologetis Indonesia hampir tiap malam mensyahadatkan orang. Itu artinya apa? Ada kemudian di antara mereka yang mendengarkan, ada di antara mereka yang memikirkan, sehingga mereka tidak menjadi penghuni neraka. Nubuat sudah terjadi, belum masuk neraka, sudah ada hasil dari nubuatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita tutup sesi ini, yang kedua kemudian adalah ketika umat Islam itu berbicara tentang Bible dalam perspektif debat lintas agama, kami membaca, kami melihat, kami menelaah orang-orang yang beriman kepada, orang percaya kepada penyaliban. Di dalam Matius 23 dipanggil oleh Yesus sendiri langsung dengan apa? Panggilan, seruan kepada mereka dengan panggilan orang-orang terkutuk, keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus, sebab engkau telah membunuh, engkau telah menyesal, engkau telah menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya, cucu daripada Nabi Ido. Itu dijelaskan, Bung. Kemudian diterangkan lagi apa? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, yang bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat, akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Maka orang-orang yang memanggil aku Tuhan, menyeru aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nubuat berjalan. Wa qalu law kunna nasma'u naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nubuatan ini terjadi. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nubuatan terjadi. Ini. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Mohon maaf kalau saya salah ayat, tolong diingatkan. Pada hari manusia akan dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang mereka sembah ketika mereka hidup di dunia selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pujian-pujian yang mereka sandingkan, yang mereka ucapkan, yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah akan ditolak oleh mereka yang disembahnya. Ternyata terbukti. Ini belum di hari kiamat, sudah terbukti hari ini. Bagi orang yang berfikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kita yang berfikir, Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah nanti di hari kiamat akan menolak penyembahan mereka, akan menjadi musuh bagi mereka. Kami belajar nih, orang Kristen menyembah siapa sih? Menyembah Yesus. Belajar hari demi hari, kami temukan ternyata Yesus akan menjadi musuh bagi Kristen. Di mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Kristen menjadi musuh bagi Yesus, dan Yesus mengingkari pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Itu fakta. Jadi berbicara mengenai nubuatan, hari ini bagi orang yang berakal, belum masuk ke neraka, belum hari kiamat, itu sudah tergenapi hari ini. Demikian. Sebenarnya saya ingin mau bertanya, tapi karena saya sudah komitmen ingin mengakhiri pertanyaan saya, ya saya sekali lagi bilang terima kasih buat Room Kang Santang
Dan terima kasih Bang Juma sudah menjawab apa yang saya tanyakan. Dan buat Kasih, teman-teman Bang. yang lain di atas, salam hormat saya. Semoga kita senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Amin. Saya izin Makasih keluar Bang, ya. makasih. Ini yang Silakan, kedua Bang, kali saya silakan. bertanya sama Bang Juma. Kalau ingat Bang Juma, ini yang kedua kali saya bertanya Bang Juma. Iya, siap, Thank siap you Bang Juma siap, ya. Bang. Saya keluar ya. Terima kasih Bang Jimmy. Iya, Bang Jimmy. Sehat selalu Bang. Sehat. Iya, iya.